Berdoa, dimulai. Oke, selesai. Hadir semua? Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Karena memang materi pada hari ini sangat penting. Karena kalau kalian nanti nggak tahu tentang kebutuhan sistem, susah kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Saya mau melakukan persepsi terlebih dahulu, yaitu kita ingin mengulang mata kuliah pada pertemuan sebelumnya. Ada yang tahu sebelum pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Oke, Najwa. Tentang model proses perangkat lunak. Oke, terima kasih Najwa, baik sekali. Ya, minggu lalu kita belajar mengenai model proses perangkat lunak. Model proses perangkat lunak ini adalah atau dikenal dengan SDLC, System Development Life Cycle. Tahapan-tahapan yang dilakukan ketika kita ingin mengembangkan sebuah perangkat lunak, dimulai dari perencanaan, masuk ke tahap analisa, masuk ke tahap perancangan, dan terakhir implementasi. Model proses ini terbagi menjadi beberapa jenis. Ada yang tahu apa aja jenis-jenis? Oke. Ada model sama iterasi model. Ya, baik sekali. Terima kasih. Waterfall model itu adalah model proses perangkat lunak yang paling lama atau tradisional. Skop sistem kita baiknya kalau misalnya skop sistem kita besar, kita bagus menggunakan model proses waterfall. Tapi kalau kita punya jangka waktu yang pendek, tidak disarankan menggunakan model proses waterfall. Agile itu lebih dikenal dengan extreme programming atau Scrum. Lalu yang ketiga tadi ada iterasi model. Nah, hari ini kita masuk ke sistem requirement atau kebutuhan sistem. Supaya saya bisa mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi pada hari ini. Sebelum kita memulai, saya ingin kalian mengerjakan pre-test dulu. Bentuknya quiz. Saya pakai platform Quizizz. Silahkan dibuka Quizizz-nya di handphone masing-masing. Ini hanya 5 pertanyaan. Tidak perlu ini ya banyak, tapi dan ini tidak harus benar. Jawab sepengetahuan kalian saja. Siapa tahu ada yang sudah belajar terlebih dahulu. Nah, ini code-nya, silahkan dimasukkan code-nya. Oke, kita masih menunggu. Oke, Messi, oke, Najwa sudah. Oke, semuanya sudah masuk. Sekarang kita mulai. Ini hanya 5 pertanyaan, di mana masing-masing pertanyaan itu durasinya 20 detik. Jadi setelah 20 detik nanti pertanyaannya akan hilang. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mari kita mulai. Oke, kita tunggu. Oke, sudah selesai ya. Sudah selesai semua, Messi dan Najwa. Oke, semuanya sudah menyelesaikan pre-quiznya. Kita lihat. Oke, ini Najwa salah. Sama-sama ya, sama-sama salah 3. Nah, ini nanti pertanyaan ini akan kita kerjakan lagi setelah kita menyelesaikan materinya di post-test. Sekarang kita masuk ke dalam materinya. Seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini kita belajar mengenai kebutuhan sistem atau lebih dikenal dengan sistem requirement. Sistem requirement ini dilakukan di tahap analisa. Apa capaian pembelajaran yang harus Anda capai setelah materi ini kita pelajari? Yang pertama, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan kebutuhan rekayasa perangkat lunak dengan benar. Jadi nanti
apakah selesai mata kuliah ini, ataupun nanti kalian mengerjakan sesuatu, atau bahkan nanti saat skripsi, saat uji bertanya, apa saja kebutuhan dari rekayasa perangkat lunak. Nah, Anda bisa menjelaskan dengan benar karena sudah dapat di materi ini. Nah, itu adalah capaian pembelajaran pada pertemuan ini. Apa aja yang akan kita pelajari? Yang pertama, definisi dari kebutuhan sistem atau definisi dari requirements. Yang kedua, jenis-jenis dari kebutuhan sistem atau requirement. Definisinya, yang requirement atau kebutuhan sistem atau sistem requirement itu disebut juga dengan kebutuhan, merupakan sebuah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan oleh sistem dan karakteristik apa yang dimiliki oleh sistem. Kalau apa yang diharuskan harus dilakukan oleh sistem, contohnya kalian membuka Shopee misalnya, aplikasi Shopee. Apa aja yang bisa dilakukan ketika kalian membuka Shopee? Najwa bisa ngapain aja? Berbelanja, oke. Lalu apalagi selain berbelanja, apakah kita diwajibkan hanya langsung berbelanja ketika membuka Shopee? Bisa berjualan di Shopee. Iya, kita juga bisa berlaku sebagai penjual. Nah, yang pertama, user bisa melakukan pembelian, lalu user juga bisa melakukan penjualan. Itu disebut dengan kebutuhan fungsional, apa yang bisa dilakukan oleh sistem. Lalu kebutuhan fungsional juga menjelaskan mengenai karakteristik Shopee. Karakteristiknya yang pertama, dia harus ada melewati proses autentifikasi terlebih dahulu. Jadi penggunanya harus login. Nah, itu karakteristik pertama. Ada nggak Bu sistem informasi atau aplikasi yang tidak mewajibkan kita untuk login? Banyak. Kalau dia berbasis company profile misalnya atau perhotelan, website atau sistem informasi hotel itu kita nggak harus login. Ketika kita ingin booking, kita ingin melihat informasinya, kita tidak harus login. Tapi kalau Shopee, ketika kita melakukan fungsi utamanya, kita harus login. Seperti membeli, menjual, itu kita wajib daftar akun dulu, lalu kita login, baru kita bisa pakai aplikasinya. Itu kebutuhan. Nah, jenis requirement ada dua jenis requirement. Apa aja? Yang pertama itu kebutuhan fungsional namanya. Lalu yang kedua namanya adalah kebutuhan non fungsional. Kebutuhan fungsional adalah aktivitas yang harus atau dapat dilakukan oleh sistem yang berhubungan langsung dengan proses dan informasi yang dihasilkan oleh sistem. Seperti Shopee tadi, prosesnya apa? Membeli dan menjual. Informasinya apa? Informasi barang, harga barang, lalu apalagi ya, proses metode pembayaran dan lain sebagainya. Untuk lebih mengerti, coba kita telaah terlebih dahulu website dari Universitas Riau. Nah, ini kita langsung masuk. Ini adalah website atau sistem informasi berbasis web namanya ya. Website ini nama formalnya adalah sistem informasi berbasis web, tapi orang hanya mengenal website gitu. Ini sistem informasi berbasis web Universitas Riau. Kita lihat kebutuhan fungsional dari website Universitas Riau. Yang pertama, website-nya bisa memberikan informasi tentang UNRI. Mungkin orang-orang ingin melihat siapa sih rektornya, apa visi dan misinya, dan lain sebagainya. Lalu juga menampilkan informasi pendidikan mengenai jurusan apa saja yang bisa kita pilih di UNRI, lalu mengenai penelitian, lalu ada informasi mahasiswa, ada informasi penjaminan mutu, dan kita bisa melakukan pendaftaran kalau misalnya kita ingin kuliah di Universitas Riau. Nah, yang saya sebutkan tadi itu adalah contoh dari kebutuhan fungsional sistem. Selanjutnya, jenis yang kedua yaitu kebutuhan non fungsional. Kebutuhan non fungsional sistem ini
lebih spesifik kalau dibandingkan dengan fungsional karena dia merupakan karakteristik dari sistem. Tidak semua sistem informasi harus ada kebutuhan non fungsional. Ada 3. Yang pertama technical requirement. Technical requirement ini secara teknis sistemnya mau seperti apa? Apakah nanti kita pengen pasang di Play Store? Berarti dia harus bentuknya mobile application. Kalau berbasis web nggak bisa dipasang di Play Store karena itu bukan mobile application, itu secara teknikal. Lalu ada performance. Performance ini bagaimana website kita ditampilkan, mulai dari kecepatan dia mengakses atau diakses dan lain sebagainya. Usability, bagaimana sistem kita ini nanti digunakan, apakah butuh proses autentifikasi atau tidak. Oke, karena materinya pada hari ini berbasis studi kasus, maka saya minta untuk mengerjakan tugas kelompok yang berbentuk studi kasus terkait kebutuhan fungsional ini. Kelompok sudah kita berikan pada minggu lalu. Jadi apa tugasnya, studi kasusnya? Masing-masing kelompok diminta untuk menginvestigasi 3 website berbeda untuk masing-masing kelompok. Kelompok 1 silakan kalian akses website Traveloka. Kelompok 2 silakan diakses website Kemendikbud. Lalu kelompok 3 kalian akses kelompok Halodoc. Maksud saya website Halodoc. Apa yang dikerjakan? Yang pertama, silakan telaah kebutuhan fungsional dari masing-masing sistem informasi berbasis web ini. Lalu jika apakah sistem itu punya kebutuhan non fungsional? Kalau ada, itu silakan pilihkan. Kalau tidak ada, menurut Anda kebutuhan non fungsional apa yang harusnya dimiliki oleh ketiga sistem ini? Ini sengaja ya saya berikan proses bisnis sistem yang berbeda. Kalau Traveloka itu dia pariwisata, dia pokoknya terkait dengan pariwisata entertain. Kalau Kemendikbud ini tentang pendidikan, Halodoc ini website kesehatan. Nah, coba nanti dibahas di kelompok masing-masing. Nanti Anda kirimkan hasil diskusi kelompok ke Google Classroom, dikumpulkan Google Classroom. Jadi pengerjaannya sekarang, tapi nanti kita tidak bahas pada hari ini karena menurut saya waktunya tidak cukup. Silakan dalam waktu 60 menit didiskusikan dan wajib dikumpul sekarang, tapi tidak kita presentasikan hari ini, nanti dipresentasikan di pertemuan selanjutnya. Oke, semuanya sudah mengumpulkan. Kita kembali lagi ke website. Nah, kita kembali lagi ke slide maksud saya. Mengenai kesimpulan, siapa yang bisa menyimpulkan apa saja materi yang sudah kita pelajari pada hari ini? Oke, Messi silakan. Baiklah Bu, kesimpulan yang dapat saya pahami itu yang pertama, kebutuhan fungsional adalah proses dan informasi apa saja yang dihasilkan oleh sistem. Oke, baik sekali. Yang kedua, kebutuhan non fungsional merupakan karakteristik sistem seperti technical dan performance. Oke, ya. Satu lagi adalah usability requirement. Ya, terima kasih Messi untuk setelah sudah menyimpulkan. Saya tambahkan kalau kebutuhan fungsional itu dia terkait proses dan informasi. Kalau kebutuhan non fungsional itu karakteristik. Karakteristik berarti yang akan kita bahas secara teknikal, secara performance dan usability dari sistemnya. Nah, karena kita sudah menyimpulkan, selanjutnya kita laksanakan post quiz. Nah, tadi masih ada yang salah ya. Hanya 40% benar pertanyaannya. Sekarang kita akan mengerjakan kembali kuisnya. Kita ingin lihat, oke silakan dimasukkan kodenya. Oke, sudah ada yang join sepertinya.
Oke, sudah join semua, kita mulai. Ingat ya, rule dari kuisnya sama. Satu pertanyaan 20 detik. Oke, sudah selesai. Wow, sudah selesai semua. Nah, juga masih ada yang salah. 90% masih. Nah, akurasinya 95%. Nah, ini jauh lebih baik dari akurasi yang pertama. Akurasi yang pertama tadi hanya 50%. Artinya capaian pembelajaran dari hari ini tuh setidaknya teraih lebih baik dari sebelum kita melaksanakan pembelajaran ya. Nah, juga salah question yang pertanyaan yang kedua. Lupa yang kedua ya. Oke, terima kasih. Minggu depan kita akan belajar tentang, kita sudah masuk nih ke pemodelan atau perancangan di mana kebutuhan fungsional yang sudah kita dapatkan tadi kita pindahkan ke dalam pemodelan diagram. Saya harap semuanya minggu depan sudah menginstal tools yang kita perlukan, yaitu VT, Visual Paradigm. Itu bisa Anda download secara gratis yang community edition-nya. Lalu minggu depan itu di bawah hasil dari pengerjaan studi kasusnya yang tadi atau studi kasus yang untuk kelompok masing-masing. Nanti akan kita bahas di minggu depan. Dan saya ingin memotivasi kalian. Saya harap mulai dari pertemuan besok lebih serius lagi, karena memang mata kuliah ini adalah mata kuliah yang menjadi dasar atau basic atau nama lainnya prasyarat untuk kalian bisa nanti mengerjakan laporan tugas akhir atau laporan magang kerja prakteknya. Karena kita adalah sistem informasi, jurusan program studinya yang diharapkan Anda nanti bisa menjadi seorang sistem analis. Nah, artinya kalau menjadi sistem analis, kalian bisa menganalisa dan bisa merancang sistem. Di mana dapatnya? Di mata kuliah ini. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kita jumpa lagi minggu depan insya Allah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.